Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biografi singkat Muallif Simhud Durar Al-Imam Al-Barakah Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lahir di desa Gasam pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah atau bertepatan dengan 1839 Masehi. Diberi nama Ali oleh Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mengambil keberkahan dari Sayyidina Al-Imam Ali Khaliq Qasam. Ibunda beliau Sayyidah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri lahir tahun 1240 Hijriah, berasal dari kota Shibam. Adalah seorang yang sangat gemar mengajar dan berdakwah, yang memiliki banyak karamah. Ayah beliau yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi lahir 18 Jumadil Akhir 1213 Hijriah, adalah seorang mufti Haramain di masanya. Nasab Al-Habib Ali, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Syahib Syi'ib bin Muhammad Asgar bin Alwi bin Abu Bakar bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Al-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Beliau Habib Ali berusia 7 tahun. Ayahanda beliau hijrah ke Mekah bersama 3 orang anaknya yang telah dewasa, yaitu Abdullah, Ahmad, dan Husain. Suatu hijrah yang abadi ke Mekah demi mematuhi keinginan Syekh Futuh beliau, yaitu Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika Al-Habib Ali berumur 11 tahun, beliau bersama ibunya pindah ke Sewun supaya beliau mendapat pendalaman ilmu fiqih dan ilmu-ilmu lainnya sesuai perintah Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Dalam perjalanan ke Sewun, beliau melewati Masileh dan singgah di rumah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau menggunakan kesempatan itu untuk menelaah kitab dan mengambil ijazah dan ilbas. Pada usia 17 tahun, beliau diminta ayahandanya untuk pergi ke Mekah dan tinggal bersama ayahandanya selama 2 tahun yang penuh dengan keberkahan. Setelah itu beliau ke kota Sewun sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan. Beliau kembali atas perintah ayahandanya untuk menikahkan adik beliau, yaitu Aminah, dengan Sayyid Alwi bin Ahmad Segaf, salah seorang murid dari ayahandanya. Setelah merayakan pernikahan adiknya, Al-Habib Ali lalu tinggal di Sewun untuk belajar dan mengajar. Banyak penduduk kota Sewun menuntut ilmu kepadanya. Beliau juga sering pergi ke Tarim untuk menuntut ilmu dari orang-orang yang alim di sana. Al-Habib Ali memiliki banyak guru, akan tetapi guru besar beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ketika Al-Habib Ali bertemu pertama kali dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, terlihat tubuhnya diliputi cahaya. Lelaki ini malaikat atau manusia, kata Habib Ali dalam hatinya. Suatu hari beliau tidak bisa lagi membendung rasa kerinduan kepada gurunya, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kemudian beliau pergi ke Ghurfah. Suatu saat itu Habib Abu Bakar sedang bertamu di rumah salah seorang kenalannya. Tambahlah hidangan siang untuk Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebentar lagi ia datang kemari. Ia tidak mampu berpisah terlalu dariku, kata Habib Abu Bakar kepada tuan rumah. Sesampainya Habib Ali di rumah itu, si tuan rumah
memberitahu bahwa Al-Habib Abu Bakar telah mengkasyaf kedatangannya. Al-Habib Ali berkata, ucapan kaum salihin cukup sebagai pengganti makanan bagiku selama sebulan. Jika mendengar Al-Habib Abu Bakar berceramah, rasanya aku tidak membutuhkan makanan lagi. Seandainya beliau menyampaikan ilmunya selama sebulan, maka aku akan menjadikan ucapan beliau sebagai santapanku. Bukankah tujuan memberi makanan jasad adalah ruh, padahal ucapan beliau adalah santapan ruh langsung. Alangkah baiknya membicarakan ilmu dengan seorang yang ahli dan mampu menerangkan dengan baik. Al-Habib Abu Bakar jika menerangkan suatu ilmu kepada kami, dari kedua bibirnya meluncur ilmu-ilmu yang segera melekat di hati kami, seperti air dingin bagi seorang yang sedang kehausan. Jika duduk bersama beliau, aku selalu berharap agar majlis itu tidak akan berakhir, walau selama sebulan. Saat itu rasanya aku tidak menginginkan lagi kenikmatan duniawi, aku tidak merasa lapar dan haus. Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas pernah berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak mencintaiku kecuali orang-orang yang berbahagia. Sa'id, tidak mencintaiku kecuali orang-orang yang saleh. Aku, para sahabatku dan orang-orang yang mencintaiku kelak di hari kiamat berada dalam naungan arsy. Wahai anakku, ketahuilah, aku mengetahui semua wali yang ada di timur dan di barat. Aku belajar kepada semua mereka. Kadang kala aku memberitahu kepada seseorang bahwa dia adalah seorang wali karena dia sendiri tidak menyadarinya. Ya Ali, sesungguhnya aku telah memeliharamu sejak kau berada dalam sulbi ayahmu. Habib Muhammad sesungguhnya sedih melihat Habib Ali lebih senang tinggal di Hadramut. Ketika Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas berada di Mekah, Habib Muhammad mengadukan hal ini. Habib Abu Bakar kemudian memberinya kabar gembira bahwa kelak di Hadramut, Habib Ali akan memperoleh ahwal yang besar dan manfaat bagi orang banyak. Baru setelah itu tenanglah hati Habib Muhammad, dan Allah pun mewujudkan apa yang diucapkan Habib Abu Bakar Al-Attas ketika Al-Habib Ali berusia 22 tahun. Ayahanda beliau Habib Muhammad meninggal dunia di Mekah, dan Habib Muhammad memegang jabatan Mufti Syafi'iyah di Mekah setelah wafatnya Syekh Al-Alamah Ad-Dimyati tahun 1270 Hijriah. Jabatan ini dipegang beliau sehingga beliau wafat. Pada hari Rabu 21 Zulhijjah 1281 Hijriah, beliau dimakamkan di Ma'la di Khotoh Sadah Al-Ba'alawi, sedangkan ibunya Al-Habib Ali Hababah Alawiyah bin Husain bin Ahmad Hadi Al-Jufri wafat pada tanggal 6 Rabiul Tsani 1309 Hijriah. Putra-putri Al-Habib Ali dari perkawinannya dengan wanita Qasam, satu anak yaitu Abdullah. Dari perkawinannya dengan Hubabah Fatimah binti Muhammad bin Segab Mula Khailah, 4 orang anak yaitu Muhammad, Ahmad, Alwi dan Khadijah. Ribat atau pesantren Al-Habib Ali. Ketika berusia 37 tahun, beliau membangun ribat. Yang pertama di Hadramut di kota Sewun untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota. Ribat menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Biaya orang yang tinggal di ribat beliau ditanggung sendiri oleh Al-Habib Ali. Bahkan beliau Al-Habib Ali berkata, ribat ini kudirikan dengan niat-niat yang baik. Ribat ini menyampaikan rahasia atau sir yang besar. Ribat ini menyadarkan mereka yang lalai dan membangunkan mereka yang tidur. Berapa banyak fikih yang telah dihasilkan, berapa banyak fakih yang telah dihasilkan, berapa banyak orang alim yang telah diluluskan. Ribat ini merubah orang yang tidak mengerti apa-apa menjadi yang alim. Pembangunan Masjid Riyadh. Ketika berusia 44 tahun, beliau Al-Habib Ali membangun Masjid Riyadh pada tahun 1303 Hijriah pada bulan Syawal 1305 Hijriah. Habib Ali menggubah sebuah syair tentang Masjid Riyadh. Inilah Riyadh, inilah pula sungai-sungai yang mengalir, inilah yang memakmurkan merengguk segala air, segarnya air yang bermukim mencapai tujuannya, yang berkunjung terkabul keinginannya,
masjid ini dibangun atas tujuan saleh, maka tampaklah hasilnya. Al-Habib Ali berkata, dalam Masjid Riyadh terdapat cahaya, rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata dan menggubah syair, lembah-lembah kebaikan telah penuh. Siapa yang ingin hajatnya terkabul, beriktikaflah di sekitar Masjid Riyadh. Wafatnya Al-Habib Ali pada tahun terakhir kehidupannya, penglihatan beliau semakin kabur, dan 2 tahun sebelum wafatnya beliau kehilangan penglihatannya. Menjelang wafatnya, tanda pertama kali tampak dalam istilam yang berlangsung selama 70 hari, sehingga kesehatan beliau semakin buruk. Akhirnya pada waktu zuhur hari Ahad 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah atau bertepatan 1913 Masehi, beliau wafat. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyadh. Khalifah Al-Habib Ali, dalam wasiatnya Al-Habib Ali menunjuk putranya Muhammad sebagai khalifah atau penggantinya. Mengenai Muhammad ini, Al-Habib Ali pernah berkata, kalian jangan mengkhawatirkan anakku Muhammad. Pada dirinya terletak khalifah zahir dan batin. Semoga Allah menjadikan dia dan saudara-saudaranya penyejuk hati. Semoga mereka dapat memakmurkan Ribat dan Masjid Riyadh dengan ilmu dan amal. Semoga Allah menjadikan mereka sebagai teladan dalam setiap kebajikan, dan semoga Allah memberikan mereka keturunan yang saleh dan serta menjaga mereka dari berbagai fitnah zaman dan teman-teman yang buruk. Sebagaimana Habib Muhammad bin Ali, adik beliau Al-Habibul Karim, seorang dai yang menyeru ke jalan Allah, yang mengingatkan manusia akan hari akhirnya Allah, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali, juga menyelenggarakan haul ayahnya di kota Solo. Di Pulau Jawa, masyarakat dari berbagai daerah terpencil datang menghadiri haul tersebut. Dalam haul tersebut disampaikan ceramah, nasihat dan pidato ilmiah. Beliau melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dirintis oleh ayahnya. Al-Habib Alwi membangun Masjid Riyadh di Solo pada tahun 1355 Hijriah. Beliau menyelenggarakan kegiatan ibadah dan taklim yang biasa diamalkan oleh ayahnya. Mengenai Al-Habib Alwi ini, ayahnya pernah berkata dalam satu syairnya, ya Tuhan, dengan kebesaran Mustafa berilah Alwi fat, dan berilah dia madad dari segala penjuru. Begitu pula semua saudara dan semuanya yang bersamanya, dan penuhilah kedua tangannya dengan karunia-karuniamu, dan jadikan dalam ilmu ia sebagai rujukan ahli zaman. Murid Al-Habib Ali, murid Habib Ali di antara lain adalah anak beliau sendiri, yaitu Abdullah, Muhammad, Ahmad dan Alwi. Adik beliau Al-Alamah Sayyid Syekh bin Muhammad, dan kemenakan beliau Sayyid Ahmad bin Syekh. Kemudian Al-Alamah Sayyid Ja'far dan Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf As-Segaf. Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Segaf. Al-Alamah Sayyid Muhsin bin Abdullah bin Muhsin As-Segaf. Al-Alamah Sayyid Salim bin Safi bin Syekh As-Segaf. Al-Alamah Sayyid Ali bin Abdul Qadir bin Salim bin Alwi Al-Aidrus. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi bin Zain Al-Habsyi. Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Salim bin Alwi As-Sirri. Al-Alamah Sayyid Alwi bin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mashhur. Al-Alamah Sayyid Hasan bin Muhammad bin Ibrahim bin Faqih. Al-Alamah Sayyid Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Al-Alamah Sayyid Umar bin Sayyid Abdullah bin Idrus bin Alwi Al-Aidrus. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Ali Shihabuddin. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Umar Ash-Shatiri. Al-Alamah Syekh Ahmad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Khatib. Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Idrus bin Umar Al-Habsi. Al-Alamah Sayyid Salim bin Taha bin Ali Al-Habashi. Al-Alamah Sayyid Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsi. Al-Alamah Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Aidrus Sahib Hazm. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi bin Hasan Al-Attas. Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Salim bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Alamah Sayyid Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Idrus Al-Bar. Al-Alamah Sayyid Hamid bin Alwi bin Abdullah Al-Bar. Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Sayyid Mustafa bin Ahmad
bin Muhammad bin Alwi al-Muhdar, Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Sayyid Umar bin Tahir bin Umar al-Haddad. Murid beliau yang mencapai derajat alim dalam ilmu fikih dan lainnya selain yang menetap di Ribat antara lain adalah Al-Alamah Sayyid Taha bin Abdul Qadir bin Umar As-Saggaf, Al-Alamah Sayyid Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Alamah Sayyid Alwi bin Saggaf bin Ahmad As-Saggaf, Syekh Hasan Ahmad Muhammad bin Muhammad Baraja. Orang-orang selalu bersama beliau sepanjang hidup beliau, seperti murid-murid beliau adalah Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Toha bin Alwi As-Saggaf, Sayyid Alwi bin Ahmad bin Alwi As-Saggaf bin Saggaf As-Saggaf, Syekh Ahmad bin Ali Makarim, Syekh Ahmad bin Umar bin Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdullah bin Zain bin Hadi bin Ahmad Basalamah, dan Syekh Ubaid bin Awad Bafali. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dunia hingga akhirat, memberikan keberkahan dari ilmu mereka, dakwah mereka, rahasia ma'rifah mereka, serta menjadikan kita sebaik-baiknya pendengar dan sebaik-baik orang yang mengamalkan. Berkat Sayyidul Mursalin wa Nabiyul Azimil Muhammadin Sayyidul Awalin wal Akhirin birahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.